Iyalah. Bapak Ibu hadirin seluruh undangan yang kami muliakan, sebelum acara rapat paripurna dimulai, demi tertib dan lancarnya acara ini, dengan segala hormat Bapak dan Ibu, kami mohon tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Kembali kami informasikan, demi tertib dan lancarnya acara rapat paripurna, kami mohon dengan segala hormat, kita semua tidak mengaktifkan nada dering telepon genggam, cukup dengan getar saja. Kemudian selama pelaksanaan paripurna, Bapak dan Ibu para tamu undangan senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan mengenakan masker serta menjaga jarak. Bapak dan Ibu, kita semua yang berada di ruangan ini tetap menerapkan protokol kesehatan dengan senantiasa mengenakan masker serta menjaga jarak. Persiapan. Paripurna segera akan kita mulai. Pukul 10:28 waktu Indonesia Barat saat sekarang. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Sesuatu yang baik terkadang tak tersampaikan dengan baik karena kalimat yang salah memilih kata dan bahasa yang salah dalam memilih nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Riau, beserta seluruh anggota Dewan yang kami muliakan, kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Provinsi Riau, beserta para asisten dan staf ahli, kami hormati perwakilan dari BPKP Provinsi Riau, kami hormati Bapak Ibu hadirin seluruh undangan, baik yang mengikuti secara langsung dari gedung DPRD Provinsi Riau maupun yang mengikuti secara virtual. Saya bersyukur dan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala
acara rapat paripurna kelima masa sidang ketiga tahun 2021 masa jabatan tahun 2019-2024 dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021 serta penetapan rencana kerja DPRD Provinsi Riau tahun 2022. Hari ini, Senin awal pekan, hari ke-20 di bulan Safar 1443 Hijriah, bersamaan pula dengan tanggal 27 September tahun 2021. Segera kita mulai. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Kami silakan yang terhormat Bapak Hardianto, Sarjana Ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Anak dagang rehat di Kuala sambil memancing di tepi perigi. Ucapan salam untuk kita semua. Di rapat paripurna berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabir rasul jama'in. Amma ba'du. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Pak Haji Agung Nugroho, yang kami hormati seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau, baik itu yang mewakili Pak Kajati Riau, yang mewakili Danlanut Riau, serta yang yang mewakili Danlanut Usmian Riyadin, dan yang mewakili Pak Korem, Pak Danrem, seluruh saudara-saudara ketua fraksi, ketua komisi, dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau yang hadir secara langsung di ruang gedung paripurna ini maupun yang mengikuti secara virtual. Yang kami hormati saudara sekretaris DPRD Provinsi Riau, saudara para pejabat tinggi Pratama Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau, baik yang mengikuti secara langsung maupun ikut secara virtual, saudara-saudara pimpinan instansi vertikal, saudara para rektor, direktur perguruan tinggi Kota Pekanbaru, para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, insan pers, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual. Rapat Dewan yang terhormat, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang diberikan pada kita pada hari ini semuanya, sehingga bisa bersama-sama baik mengikuti secara langsung di gedung ini maupun secara virtual dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Salawat beriring salam dan doa kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan daftar hadir baik secara fisik maupun secara virtual, maka dari 64 anggota DPRD Provinsi Riau yang telah hadir berjumlah 34 orang. Dengan demikian quorum rapat paripurna ini terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita laksanakan. Dengan segala kerendahan hati seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mohon bimbingan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin tanggal 27 September 2021 tepat pada pukul 10:36 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang beragendakan 1. Penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021. 2. Penetapan rencana kerja DPRD Provinsi Riau tahun 2022. Dengan ini secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Gubernur yang kami hormati, para anggota Dewan yang terhormat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, pada paripurna hari Minggu yang lalu, tepatnya pada
tanggal 26 September tahun 2021 kita telah melaksanakan paripurna dengan agenda penyampaian pengumuman fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Sesuai dengan tahapan pembahasan sebuah rancangan perda sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau nomor 1 tahun 2020, untuk tahap selanjutnya adalah jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi tersebut. Guna menyelaraskan mengaktualisasikan, maka marilah sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi tentang rancangan perda. Mohon saya ulangi, pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021. Untuk itu kami mengajak kepada kita semua untuk dapat kiranya mendengarkan jawaban pemerintah yang akan disampaikan oleh Saudara Wakil Gubernur Riau. Kepada Saudara Wakil Gubernur Riau dimohon berkenan menyampaikan di hadapan rapat paripurna ini. Kepada Saudara Wakil Gubernur, waktu Pak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Riau, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti acara ini secara virtual. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan pejabat tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, baik yang mengikuti acara ini secara langsung maupun virtual. Yang juga saya hormati para rektor dan direktur pimpinan perguruan tinggi serta pimpinan bank pemerintah dan swasta dan kepala instansi vertikal di wilayah Provinsi Riau. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, pemuka adat, alim ulama, tokoh pemuda, insan pers, enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat hadir pada acara rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian jawaban pemerintah Provinsi Riau atas pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun 2021. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Ketua, wakil ketua, anggota dewan serta majelis undangan yang kami hormati, mencermati pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Riau menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan. Hal tersebut merupakan wujud perhatian dan kesungguhan kita semua dalam mencapai tujuan pembangunan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terhadap pertanyaan, saran, kritikan, maupun tanggapan serta masukan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, dapat kami sampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Golkar. Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan fraksi Golkar, sebagaimana telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudari Hajah Yanti Komalasari SEMM, dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh fraksi Golkar. 2. Kami sependapat dengan pandangan fraksi Golkar bahwa prioritas pembangunan
harus sebesar-besarnya ditujukan bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. 3. Pemerintah Provinsi Riau mengapresiasi atas pendapat yang disampaikan, di mana penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pada rancangan peraturan daerah tentang tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2021 telah dialokasikan untuk penanganan dampak COVID-19, baik dampak sosial, ekonomi, maupun kesehatan yang tergambar dari pengalokasian anggaran pada program, kegiatan, subkegiatan di perangkat daerah terkait. 4. Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh fraksi Golkar untuk memaksimalkan sumber daya fiskal dengan memprioritaskan belanja terkait penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah Provinsi Riau tetap memperhatikan sektor lainnya sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2021, yaitu industri, pertanian, pariwisata, infrastruktur, sumber daya manusia. Hal ini sekaligus menjawab pandangan fraksi Demokrat. 5. Peningkatan belanja pada bidang kesehatan dialokasikan untuk tetap mengutamakan penanganan COVID-19 dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, seperti pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan. Selain itu, untuk membantu UMKM, pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24.999.600.000 dan melakukan kegiatan tertentu melalui mekanisme padat karya pada perangkat daerah terkait. 6. Terima kasih atas saran yang disampaikan oleh fraksi Golkar dan pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 dimaksud. Hal ini sekaligus menjawab pandangan fraksi Gerindra. 7. Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas pandangan fraksi Golkar terhadap optimalisasi sumber pendapatan. Hal ini menjadi perhatian serius kami untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan sekaligus menjawab pandangan fraksi Demokrat dan fraksi Gerindra. 8. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian fraksi Golkar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024. Untuk itu kami berharap dukungan dari fraksi Golkar. 9. Dapat kami jelaskan, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau yang singkat dengan Karhutla tetap menjadi prioritas dan perhatian pemerintah Provinsi Riau. Kedua, fraksi Demokrat. Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Demokrat, yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Zulkifli Indra SH. Dan selanjutnya dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Demokrat terkait penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2021. Dapat kami jelaskan bahwa pada penyusunan perubahan APBD tahun 2021 telah mempertimbangkan kebutuhan belanja dan ketersediaan dana untuk program prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021. 2. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp583.989.446 dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan pasal 161 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun anggaran berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK RI nomor 133-LHP/LP/04/2021 tanggal 27 April 2021 dan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1
tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau tahun anggaran 2020 bahwa silpa pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2020 sebesar sebagaimana dimaksud di atas, sehingga terjadi selisih sebesar 431.989.446 rupiah atau naik 431,68% dari APBD murni sebesar 100 miliar rupiah. Selanjutnya terkait dengan pengeluaran pembiayaan untuk tambahan penyertaan modal daerah kepada BUMD yang dialokasikan pada PT Jamkrida sebesar 25 miliar rupiah merupakan kebutuhan untuk memenuhi rasio kecukupan modal PT Jamkrida sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/POJK.5/2017 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin. Disebutkan bahwa perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah lingkup provinsi wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar 50 miliar rupiah. Dalam jangka waktu paling lama 5 tahun setelah memperoleh izin usaha, dan untuk saat ini PT Jamkrida Riau baru mampu memenuhi ekuitas sebesar 25 miliar rupiah. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi gabungan P3, Nasdem, dan Hanura. Ketiga, terima kasih kami sampaikan atas saran dan yang diberikan fraksi Demokrat. Hal ini akan menjadi perhatian kami. Ketiga, fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Sugeng Pranoto SOS, dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Dapat kami jelaskan, walaupun pada rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2021 mengalami pergeseran, rasionalisasi, realokasi, dan refocusing, namun hal ini dilakukan hanya pada belanja barang dan jasa, sehingga pada belanja modal, belanja pembangunan, dan belanja yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan agar target prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 dapat tercapai. 2. Dapat kami sampaikan bahwa penambahan pagu di beberapa perangkat daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan perangkat daerah tersebut, seperti pemenuhan gaji dan tunjangan, belanja earmark sesuai dengan LHP BPK RI, serta alokasi anggaran DAK fisik yang harus dicantumkan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2021. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi gabungan P3, Nasdem, Hanura. 3. Dapat kami jelaskan mengenai target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2021 adalah sebesar 1,80% hingga 2,49%. Hal ini telah memperhatikan kondisi saat ini, di mana pada triwulan 2 tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 5,13% serta mempertimbangkan pelaksanaan PPKM di sebagian kabupaten kota di Provinsi Riau dimulai pada bulan Juli yang lalu. 4. Terima kasih atas saran yang diberikan oleh fraksi PDI Perjuangan terkait program beasiswa dan bantuan hibah dengan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Dapat kami jelaskan bahwa beasiswa diberikan kepada 24 orang mahasiswa. Untuk tahapan seleksi diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Riau. 5. Kami jelaskan program bantuan sosial bagi UMKM sebesar 24.999.600.000 rupiah diberikan kepada 20.833 UMKM masing-masing sebesar 1.200.000 rupiah. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perindakop dan UMKM bekerja sama dengan BPKP RI
Perwakilan Riau untuk memverifikasi data calon penerima bantuan serta menggunakan aplikasi Mata UMKM sebagai bentuk transparansi dari pelaksanaan program ini. 6. Adanya perbedaan angka antara buku rancangan perubahan dengan rekap hasil pembahasan Komisi 5 dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat kami jelaskan bahwa perbedaan tersebut adanya penambahan 10 miliar rupiah untuk memenuhi kebutuhan kekurangan gaji dan tunjangan pegawai. Selanjutnya, terkait dengan penambahan kegiatan khususnya pembangunan labor, RKB, dan unit sekolah baru merupakan kegiatan DAK fisik sebesar 171 miliar 68 juta 603.000 rupiah dan silpa DAK fisik dan DAK non fisik tahun 2017-2020 sebesar 44 miliar 75 juta 702.925 rupiah yang ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2021. 7. Terima kasih atas masukan yang diberikan pemerintah Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan program jaminan kesehatan masyarakat, berupaya melakukan peningkatan penyediaan data masyarakat agar data tersedia tidak tumpang tindih dengan program JKN pusat, sehingga masyarakat yang mempunyai hak dapat terlayani. 8. Dapat kami jelaskan bahwa terkait dengan penambahan dana sebesar 76 miliar rupiah yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan non-kesehatan berupa insentif penanganan COVID-19 dan santunan kematian. 9. Menanggapi pertanyaan fraksi PDI Perjuangan terkait indikator keberhasilan penanganan COVID-19 dan peningkatan ekonomi yang terdampak COVID-19 pada perangkat daerah seperti Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, hal tersebut didasarkan pertimbangan peran perangkat daerah terkait dalam membantu pemberian informasi, berita terkini, dan pencegahan penyebarluasan berita hoax serta publikasi kebijakan pemerintah tentang penanganan COVID-19. Keempat, fraksi Partai Gerindra. Berkenaan dengan pandangan umum fraksi Partai Gerindra sebagaimana yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Safrudin Iput terhadap catatan dan masukan dari fraksi Gerindra dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Gerindra atas dukungannya terkait kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2021. Kedua, kami sependapat dengan pandangan umum fraksi Gerindra terkait dengan efektivitas penggunaan belanja hibah dan belanja transfer untuk lebih tepat sasaran dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 3. Terkait harapan yang disampaikan oleh fraksi Gerindra mengenai tata hubungan lembaga legislatif dan pemerintah, kami sependapat agar setiap proses dan tahapan dapat berjalan dengan baik. Kemudian mengenai pelaksanaan kegiatan fisik, non-fisik, dan pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat dapat bekerja secara maksimal, tepat waktu, dan tepat sasaran akan menjadi perhatian kami agar realisasi anggaran kegiatan perubahan APBD tahun 2021 bisa maksimal dan tercapai sesuai target pembangunan. Kelima, fraksi Partai Keadilan Sosial. Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas pandangan umum. Interupsi Pak Wagub, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mohon diperbaiki Pak Wagub. Tadi Bapak menyebutkan fraksi Partai Keadilan Sosial. Terima kasih. Maaf. Kelima, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Markarius Anwar ST MSc, dan selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Terima kasih kami ucapkan
kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait perlunya koordinasi dan komunikasi yang lancar antara legislatif dan eksekutif untuk mendorong pembahasan APBD dilakukan lebih awal. Hal ini akan menjadi perhatian kami dan mengenai proses perencanaan dan penganggaran akan kami prioritaskan percepatannya. Terkait keterlambatan penyampaian KUA PPAS perubahan APBD, salah satunya proses pergeseran terkait penanganan COVID-19 harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Partai Amanat Nasional dan fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. 2. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai capaian target program kegiatan sampai dengan 24 September tahun 2021, dapat kami sampaikan bahwa realisasi fisik sebesar 58,66% dan realisasi keuangan sebesar 52,87%. Namun mengenai capaian program sesuai dengan RPJMD di tahun 2021 akan dievaluasi di awal tahun 2022. 3. Kami sependapat dengan pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai mendorong pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem database perpajakan daerah, dan dapat kami informasikan inovasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam hal meningkatkan pendapatan selain keringanan denda atas pokok pajak daerah, antara lain pelaksanaan Samsat drive-thru. Riau menjadi salah satu percontohan program Samsat digital nasional dan membuka unit-unit pelayanan agar lebih dekat dengan wajib pajak. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 4. Mengenai penurunan alokasi anggaran di beberapa perangkat daerah, secara umum dapat kami jelaskan bahwa pengurangan rasionalisasi belanja di perangkat daerah tersebut lebih menyasar kepada belanja barang dan jasa. Pemerintah Provinsi Riau tetap fokus pada prioritas pembangunan daerah, khususnya pada sektor industri, pertanian, pariwisata, infrastruktur, dan sumber daya manusia, serta penanganan COVID-19. 5. Terkait pernyataan fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar pemerintah Provinsi Riau harus cepat tanggap dalam pemeliharaan jalan provinsi. Hal ini memang menjadi perhatian kami, sehingga dilakukan penambahan UPT, jalan dan jembatan yang semula 3 UPT jalan dan jembatan menjadi 6 UPT jalan dan jembatan. Dan pada rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2021 telah ditambahkan alokasi anggaran untuk masing-masing UPT, sehingga diharapkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dapat berjalan secara optimal. 6. Terhadap dana bantuan keuangan untuk pembangunan rumah layak huni pada 3 kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2021 akan dialokasikan untuk memenuhi belanja prioritas lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur sebagai hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD. 7. Berkenaan dengan saran fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap tambahan penyertaan modal Jamkrida hanya bisa dilaksanakan bila peraturan daerah tentang penyertaan modal disahkan, kami sependapat. Kami sangat mengharapkan dukungan dari DPRD untuk kiranya Ranperda penyertaan modal Jamkrida yang telah disampaikan pemerintah Provinsi Riau kepada DPRD beberapa waktu yang lalu dapat segera dibahas bersama untuk selanjutnya disepakati. 8. Terima kasih atas saran yang disampaikan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai pemenuhan ketersediaan RKB atas rombel yang ada. Hal ini memang menjadi perhatian kami dan akan dipenuhi secara bertahap. 9. Terkait dengan masukan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai pokok-pokok pikiran DPRD, hal ini akan menjadi perhatian sesuai dengan mekanisme serta prioritas pembangunan daerah. 10. Mengenai tanggapan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19
dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan tanggal 25 September 2021 sudah mencapai 30,5% atau 1.365.130 jiwa dari target sebanyak 70%, yaitu 4.475.860 jiwa. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Provinsi Riau terus meningkatkan cakupan pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan TNI Polri, BUMD, organisasi kemasyarakatan profesi, dan pihak lainnya. Mengenai program Jamkesda Provinsi agar tepat sasaran, telah dilakukan perbaikan data dengan kerjasama antara pihak terkait. 11. Kami sependapat dengan fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait kebijakan memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial selain penanganan kesehatan akibat pandemi COVID-19, di mana pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 serta memberikan alokasi khusus bantuan sosial kepada UMKM dan melaksanakan program padat karya pada program kegiatan di beberapa perangkat daerah. Keenam, fraksi Partai Amanat Nasional. Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Ade Hartati Rahmat MPD. Yang selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Terima kasih atas apresiasi dan saran dari fraksi Partai Amanat Nasional. Penyesuaian terhadap beberapa sumber pendapatan asli daerah dilakukan mencermati realisasi tahun berjalan dan potensi di sisa waktu yang ada, tentu berdasarkan pertimbangan atas informasi dan data-data pendukung. Namun demikian, pemerintah Provinsi Riau dengan sisa waktu tahun berjalan terus berupaya melakukan langkah-langkah optimalisasi PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. 2. Menanggapi pertanyaan fraksi Partai Amanat Nasional terkait rencana aksi untuk memaksimal penggunaan anggaran, dapat kami sampaikan bahwa seluruh perangkat daerah telah diinstruksikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan agar target dan realisasi anggaran dapat tercapai sesuai dengan rencana. 3. Dapat kami jelaskan mengenai target indikator pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 1,8% hingga 2,49% PDRB per kapita, ADHK 70,96 juta rupiah, TPT 5,78% hingga 6,84%, tingkat kemiskinan 6,77% hingga 7,79%, IPM 73,4 hingga 73,89 poin. 4. Program infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas pemerintah Provinsi Riau. Namun di masa pandemi COVID-19, alokasi anggaran untuk infrastruktur dimaksud tidak maksimal karena dilakukan refocusing sesuai peraturan perundang-undangan. Namun kalau dibandingkan alokasi pada perubahan APBD tahun 2020 sebesar 644.880.188.216 rupiah dengan rancangan perubahan APBD tahun 2021 sebesar 1.363.110.342 rupiah, terjadi peningkatan sebesar 64,88%. 5. Terkait dengan dana alokasi khusus, program dana alokasi khusus fisik sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah Provinsi Riau,
adanya selisih pencatatan DAK fisik dengan rencana kerja anggaran pemerintah Provinsi Riau dikarenakan adanya penambahan anggaran yang berasal silpa DAK fisik tahun 2018-2020. 6. Terkait dengan keberadaan rumah sakit menjadi bagian dari Dinas Kesehatan, dapat kami jelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan struktur perangkat daerah, di mana pada pasal 7 berbunyi, selain UPT provinsi sebagaimana dimaksud pasal 5 pada urusan pemerintah di bidang kesehatan, terdapat rumah sakit daerah UPT yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. Hal ini sudah dijelaskan dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau nomor 031-2005/2505 tanggal 20 September 2021. Hal penjelasan kelembagaan Rumah Sakit Daerah Provinsi Riau yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. 7. Menanggapi pernyataan fraksi Partai Amanat Nasional pada PT Jamkrida sejak berdiri tahun 2003 belum memberikan dividen yang berarti kepada pendapatan daerah, dapat kami jelaskan bahwa PT Jamkrida saat ini merupakan salah satu BUMD yang memberikan kontribusi dividen terbesar setelah Bank Riau Kepri. Total dividen PT Jamkrida sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 11 miliar rupiah lebih atau 46% dari modal disetor sebesar 25 miliar rupiah. Dengan kinerja PT Jamkrida yang terus membaik, diharapkan dividen yang diterima pemerintah Provinsi Riau akan semakin besar. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penyertaan modal PT Jamkrida harus melalui peraturan daerah tentang penyertaan modal. Untuk itu, melalui kesempatan ini, kami sangat mengharapkan dukungan DPRD dapat menggesa pembahasan Ranperda penyertaan modal PT Jamkrida yang telah disampaikan untuk selanjutnya dapat disepakati. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 8. Kami sependapat dengan pandangan fraksi Partai Amanat Nasional terkait program kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan untuk dapat dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. 9. Menanggapi pernyataan dari fraksi Partai Amanat Nasional mengenai penggunaan anggaran penanganan COVID-19 untuk lebih transparan dan akuntabel, pemerintah Provinsi Riau telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Berkenaan dengan pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Dani M. Nursalam SPI MSI, selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Mengenai pendapat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran kesehatan, pembangunan, infrastruktur, maupun bidang ekonomi, kami sependapat di mana pemerintah Provinsi Riau telah mengoptimalkan peran APIP. Selanjutnya, terhadap pelaksanaan program kegiatan diharapkan dapat memberikan outcome sesuai dengan target yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dan terkait program kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan untuk dapat dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Untuk koordinasi pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, dapat kami sampaikan bahwa dalam penyusunan Reparprov Riau telah melibatkan kabupaten kota, baik dengan turun langsung ke 12 kabupaten kota maupun audiensi dengan dinas terkait, para pemangku kepentingan 12 kabupaten kota,
guna merumuskan perencanaan pembangunan pariwisata berupa visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan program. Kedelapan, fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura. Berkenaan dengan pandangan umum fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura sebagaimana yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Saudara Insinyur Haji Muhammad Arfah MSI, selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. 1. Menanggapi pernyataan fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura mengenai pembahasan perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2020 dilakukan dengan efisiensi waktu dan efektivitas program kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, kami sependapat dan menjadi perhatian bersama. 2. Kami sependapat dengan pandangan fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura bahwa dalam melakukan refocusing dan realokasi belanja daerah untuk penanganan pandemi COVID-19 harus melalui aspek perencanaan serta memperhatikan mekanisme prosedur dan peraturan perundang-undangan. 3. Terima kasih atas saran dari fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura dapat kami sampaikan realisasi pajak kendaraan bermotor atas kebijakan dispensasi denda pajak tahun 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 terrealisasi sebesar 125.439.106.105 rupiah terkait dengan realisasi akhir tahun 2020 sebesar 1.109.838.807.024 rupiah telah melampaui target tahun 2020 yaitu sebesar 1.020.765.232 rupiah atau melebihi target sebesar 8,73%. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 1.139.336.200.214 rupiah mengalami penurunan sebesar 1,37% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. 4. Menanggapi pandangan fraksi gabungan P3 Nasdem Hanura untuk melakukan investasi non-permanen, pemerintah Provinsi Riau saat ini telah memberikan bantuan kepada UMKM sebagai salah satu bentuk bantuan modal kerja akibat dampak COVID-19. Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan, serta Majelis Undangan yang kami hormati. Demikianlah berbagai hal yang dapat kami sampaikan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2021. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita semua. Menampi beras di dalam nampan untuk dimasak di hari petang. Jawaban pemerintah kami sampaikan menjadi catatan pembangunan di masa mendatang. Sungguh enak ikan tenggiri dimasak untuk sesuai selera. Mari bersama membangun negeri berjaya, rakyat pun sejahtera. Semoga segala upaya dan kerja keras kita senantiasa mendapat rahmat serta diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Wakil Gubernur Riau yang telah berkenan menyampaikan jawaban pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari jawaban pemerintah ini, maka tahapan berikutnya adalah laporan hasil Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2021.
Dan kita pun berharap semoga pembahasan oleh Badan Anggaran tersebut bisa selesai dan rampung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Riau. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, dengan telah disampaikannya jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2021, maka rapat paripurna kita lanjutkan dengan agenda berikut, yaitu penetapan rencana kerja DPRD Provinsi Riau tahun 2022. Saudara Wakil Gubernur yang terhormat, para anggota dewan yang kami hormati, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa setelah ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, maka ada beberapa hal yang mengalami perubahan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Salah satunya adalah penetapan rencana kerja tahunan DPRD Provinsi yang ditetapkan melalui rapat paripurna. Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD. Sebagai tindak lanjutnya, maka kami telah menyusun satu dokumen perencanaan kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode 1 tahun yang disusun berdasarkan usulan alat kelengkapan di DPRD Provinsi Riau. Usulan program dan kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD tersebut disusun dengan mempertimbangkan prioritas sasaran pembangunan, arah kebijakan pemerintah daerah, dan yang terpenting adalah dari inventarisasi kebutuhan real masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Provinsi Riau. Menyikapi hal tersebut, maka perlu kami sampaikan bahwa paripurna pada hari ini telah kita tetapkan rencana kerja tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tahun 2022 untuk dipedomani pelaksanaannya. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan jemputan majelis yang kami muliakan, dengan telah ditetapkannya penetapan rencana kerja tahunan DPRD Provinsi Riau tahun 2022, maka berakhir pula rangkaian rapat paripurna kita pada hari ini. Namun sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Riau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wakil Gubernur Riau beserta seluruh jajaran dan saudara-saudara rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili perwakilan BPKP Provinsi Riau, Pak. Terima kasih banyak. Habis itu juga kami ucapkan terima kasih kepada para undangan lainnya yang telah berkenan hadir dalam dan mengikuti jalannya rapat paripurna kita pada hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala serta tentunya ridho yang kita harapkan dari awal pelaksanaan paripurna tadi, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada hari ini tepat pukul 11.20 waktu pukul 11.20 waktu Indonesia Barat kami nyatakan ditutup dengan resmi. Dari Kampar ke Indragiri, singgah sekejap di Pangkalan Kerinci. Selesai sudah agenda rapat paripurna pada hari ini. Di lain waktu insya Allah kita berjumpa lagi. Semoga Allah SWT merodai setiap usaha kita bersama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih dan atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dengan demikian maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Riau hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.